صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Asatidah Syekhul Masyayikh Kiai Haji Al-Ustadz Syahrani, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya pada beliau, dipermudah semua urusannya, Amin. diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kemanfaatan ilmu-ilmunya kepada kita semua yang hadir di sini, dan semoga Ustadz Syahrani diberikan ketabahan dan kesabaran dalam membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita muliakan juga Sohibul Hajat Bapak Ita Sanjaya. Sanjaya kayak nama material tuh ya. Semoga Bapak Ita Sanjaya ini Allah kabul semua hajat dan niatnya dalam membuat acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini. Amin amin ya rabbal. Ya, sama-sama kita muliakan juga ya Bapak Haji Ustadz Haji Amsari, ya, Bapak Ustadz Haji Amsari. Semoga Bapak Ustadz Haji Amsari ini bisa membimbing warga sekitar, diberikan ketabahan, kesabaran, permudah semua hajat niatnya, diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal. Amin. Yang sama-sama kita muliakan juga semua yang hadir di sini. Sebelum saya memulai, saya ingin meminta maaf dan ridha atas penempatan saya di atas. Bukan bermaksud untuk kurang ajar atau dan lain sebagainya, tapi ini udah aturan panitia. Jadi mau nggak mau saya berada di sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf dan ridhonya. Dan juga bukan berarti saya lebih mulia atau lebih dari segala-galanya. Teringat ada satu cerita Al-Imam Syafi'i, seorang imam besar, seorang pembuat madhab, alim besar. Suatu ketika beliau ingin mengunjungi temannya di sebuah perkampungan Badui. Ketika beliau sampai di satu tempat, di satu rumah, beliau ketuk pintu rumah tersebut. Ketika diketuk, yang membuka pintu adalah seorang anak kecil. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, "Aina abuki? Mana bapakmu?" Si anak kecil ini menjawab dengan kalimat yang sangat sulit dipahami oleh Imam Syafi'i. Anak ini berkata, "Abi fa'ilal fayafi, liyafi ala nabi fa'in, fa'ida fa'al fa'i yafi." Ayahku sedang pergi ke ladang untuk memberi kami makan. Apabila matahari terbenam, dia akan pulang kembali. Dia akan kembali pulang. Seorang imam yang tentunya menguasai banyak ilmu syariat, kurang memahami kalimat yang disampaikan anak kecil ini, sehingga beliau pun kembali lagi untuk menggali dan mempelajari ilmu agama. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya ilmu yang ada pada orang dewasa belum tentu ada pada anak kecil. Ilmu yang ada pada anak kecil yang Allah titipkan belum tentu ada pada orang dewasa. Artinya apa? Gak boleh kita merasa lebih mulia cuma karena kita berada di posisi yang lebih tinggi. Gak boleh kita lebih mulia karena kita merasa sudah lama belajar dan lain sebagainya. Ketawaduan harus ada pada jiwa setiap umat Islam. Bukan hanya yang memiliki jabatan, bukan hanya yang berpangkat, bukan hanya yang berilmu, tapi harus ada pada setiap muslim. Jadi saya mohon maaf
Mohon dibukakan pintu maaf dan ridho atas penempatan saya di sini. Bukan berarti saya lebih mulia atau lebih dari segalanya, tapi ini memang udah keadaan kayak begini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang paling populer baik di alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Coba dengerin dulu nih. Kalau mau ngocok arisan ntar, mau ngocok arisan ntar, dengerin dulu nih. Ini cerita manusia paling hebat. Nggak ada cerita yang lebih bagus dari cerita Nabi Muhammad. Kalau ada yang lebih bagus, sini ceritain, kita dengerin. Nabi Muhammad adalah manusia paling terpopuler di seluruh makhluk yang ada Allah ciptakan. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ma'asyaral khalqi, wahai semua makhluk ciptaanku, hadza Muhammad bin Abdullah." Ini Muhammad bin Abdullah. Tuba li fatin arda'ahu, sungguh beruntung orang yang mendapat hak asuh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan hal seperti itu dari makhluk Allah yang bangsa burung atau katakanlah unggas berkata, "Ilahana ya Allah, nahnu nahmiluhu ila a'syashina." Serahkan hak asuh tersebut biar kami bawa kekasihmu ini manusia termulia ke sarang kami. Wa nut'imuhu min thayyibatil ardh. Kami akan memberinya makanan yang paling bagus yang ada di bumi ini. Itu burung. Awan gak terima. Awan juga bilang, "Ilahana nahnu nahmiluhu ila masyariqil ardi wa magharibiha wa nurabbihi ahsana tarbiyah." Ya Allah, serahkan pada kami hak asuh tersebut. Kami akan membawanya ke timur dan barat bumi ini dan kami akan mendidiknya dengan didikan yang sangat sempurna. Malaikat juga nggak terima. Kata malaikat itu, "Nahnu ahaqqu bitarbiyatih." Kami lebih berhak ya Allah untuk mengasuh. Tapi apa yang Allah katakan? Laqad ajraitu dzalika ala yadi Halimah Sa'di. Aku telah tetapkan dan aku telah putuskan hak asuh kekasihku Nabi Muhammad berada di tangan seorang wanita yang miskin, yang hidupnya selalu kekurangan, yang setiap malam anak-anaknya tidur dalam keadaan menangis, yaitu Halimah Sa'diyah. Ternyata kepopuleran Nabi kita Muhammad SAW itu nggak hanya ketika dilahirkan atau akan diturunkan ke bumi. Seluruh makhluk baik yang hidup maupun yang mati mengakui akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu riwayat hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah SAW berada di suatu tempat perkumpulan. Tiba-tiba ja'a Arabiyun waqad sada dhabban, dia habis berburu biawak. Ya, Arabi bertanya, Badui bertanya, "Man hadza?" Siapa ini orang? Para sahabat berkata, "Nabiullah, nabinya Allah." Akhirnya Arabi berkata, "La amantu bika au yu'minu bika hadza dhab." Aku enggak akan beriman padamu. Dia bersumpah, "Walata wa Uzza," demi Tuhan itu Lata dan Uzza, "la amantu bika ya Muhammad." Aku enggak akan beriman padamu. Au yu'minu hadza dhab, sampai nih biawak beriman padamu. Dilempar tuh biawak ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasul berkata pada biawak tersebut, "Ya dhab, man ta'bud?" Wahai biawak, siapa yang kau sembah? Dengan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, biawak ini tiba-tiba dapat menjawab pertanyaan Nabi kita Muhammad SAW dengan lisan yang sangat fasih yang didengar oleh seluruh manusia yang berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Dok? Labbaika wa sa'daika ya zainal man wafal qiyamah.
aku penuhi panggilanmu, wahai zat, wahai manusia yang memenuhi atau membantu di hari kiamat. Kemudian Rasul SAW bertanya, man ta'bud, siapa yang kau sembah? Si biawak ini pun berkata, alladzi fi samai arsyuh, yang mana singgasananya di langit, wa fi ardi sultanuh, yang mana kekuasaannya ada di bumi, wa fil bahri sabiluh, yang mana di lautanlah jalan keluarnya. Kita kalau udah di laut kebingungan mau minta tolong sama siapa, mau ngamuk udah ke Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jannati rahmatu, yang mana rahmatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fin nari iqabuh, dan di nerakalah azabnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bertanya lagi, faman ana, siapa aku? Nabi biawak menjawab, anta rasulur rabbil alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Wa khatamun nabiyyin, dan engkau adalah penutup para nabi. God aflaha man saddaqak, sungguh beruntung orang yang mengakui, mempercayaimu. Wa qad khaba man kadzdzabak, dan sungguh merugi mereka yang mendustaimu. Itu dari binatang yang hidup, belum lagi dari makhluk-makhluk seperti pepohonan dan lain sebagainya. Ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Rasul dalam perjalanan pergi, beliau istirahat sebentar, tiba-tiba ada orang Badui mendekatinya. Dan Rasul SAW bertanya kepada Badui ini, aina turid, ya Arabi, aina turid, wahai Badui mau kemana engkau? Kata Badui apa? Ila ahli, uridu ila ahli, aku mau pulang ke keluargaku. Kemudian Rasul SAW berkata lagi, hal turid ila khairin, apakah engkau mau pada yang baik? Apakah engkau mau kebaikan? Halaka min khairin, apakah engkau mau kebaikan? Kemudian si Arabi ini bertanya, ma huwa, apa itu kebaikan? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau cukup mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah. Kemudian si Arabi berkata, man yashhadu ma taqul, siapa yang akan menjadi saksi atas perkataanmu itu? Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon. Hadza syajarah, itu pohon ada di pinggiran tebing atau pinggiran gawingan. Hadza syajarah, pohon ini akan menjadi saksi buatmu nanti. Maka itu pohonan langsung bergerak, menyopot akar-akarnya dan berjalan menghadap di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad, 3 kali dia bersyahadat, kemudian dikembali lagi ke tempatnya semula. Daripada mukjizat Nabi kita Muhammad. Artinya apa? Kelahiran beliau, kerasulan beliau itu paling populer dan telah diketahui oleh seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan apabila kita mengetahui kisah-kisah ini, itu merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW merupakan tolak ukur akan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaku-ngaku beriman, iman ani kuat, ini bohong. Kalau dia nggak mencintai Nabi Muhammad SAW dan nggak mengerti siapa itu Nabi Muhammad SAW, dia nggak akan pernah ada cinta di hatinya. Bagaimana tanda seseorang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW? Dia akan marah, dia akan murka ketika siapapun mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Lagi zaman sekarang banyak orang-orang baik muslim non muslim yang kurang mengerti, dia berkata dengan kata-kata yang kurang pantas terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau non muslim masih wajar, ini muslim ceramah di mana-mana, dia ceramah merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, ini bahaya. Kalau mengikuti hukum fikih itu harusnya orang mukmin dikatakan di kitab Saiful Maslul
Fiman Sabbar Rasul, karangan Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian As-Sarimul Maslul kalau nggak salah, Fi Syatmi Rasul, karangan Ibnu Taimiyah. Situ dikatakan orang mukmin yang menghina atau merendahkan Nabi kita Muhammad SAW maka dianggap kafir murtad dan dihukum dibunuh. Itu dalam kalau ngikut aturan fikih. Walaupun nanti ada pendapat ulama tuh 3 pendapat, ada yang mengatakan hukuman mati gugur karena taubatnya. Ada yang mengatakan taubatnya diterima tapi hukuman mati tetap harus berlaku dan lain sebagainya. Tapi Imam Taqiyuddin As-Subki lebih serem lagi mengatakan, seandainya ini orang benar-benar telah menjalankan apa yang telah ditetapkan daripada aturan hukum tersebut, tapi kecemburuan Allah kepada kekasihnya itu sangat luar biasa. Khawatir Allah akan membiarkannya sehingga hidupnya terbalik, darinya tadi bagus jadi berantakan dan lain sebagainya. Dari Imam Taqiyuddin yang berkata. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini bukan manusia sembarangan, manusia yang sangat-sangat Allah muliakan, yang kita sebagai mukmin harus kenal. Lagi belakangan ini sudah terlalu banyak sifat-sifat Nabi yang hilang dari seorang muslim. Saya nggak akan menceritakan semua, saya akan ceritakan hanya 2 sifat yang paling ditinggalkan oleh umat Islam, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Sufyan bin Umayyah bukan muslim. Dia 3 kali dikasih kambing oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan 1-2 ekor, 100 ekor. 100 ekor dikasih. Datang lagi 100 ekor dikasih. 100 ekor dikasih. Sampai dia berkata, laqad a'tani ma'atani wa huwa abghadul khalqi indi. Masih terus ngasih, padahal aku paling bencinya orang nih, si Nabi Muhammad paling aku benci. Famazala yu'tini hatta yakun ahabul khalqi ilayya. Terus ngasih sampai ini Nabi Muhammad sampai jadi orang yang paling aku cintain. Kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW gak hanya kepada orang Islam, tapi kepada orang non-muslim juga dermawan. Bahkan terakhir Sufyan bin Umayyah ini dikasih kambing yang memenuhi bukit, memenuhi lembah di antara 2 bukit. Ada ada lembah dikelilingi bukit, itu penuh dengan kambing, dikasih ke Sufyan bin Umayyah. Saking gembiranya, dia lari pulang ke kaumnya dan berkata, aslimu, masuklah Islam kalian, fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yakhshal faga. Karena Muhammad ini memberi suatu pemberian yang gak takut akan susah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah dikasih 9.000 keping perak yang diletakkan di hadapannya di atas tikar. Beliau langsung berdiri dan membagikannya. Habis. Sampai nggak ada satupun pengemis itu kecuali kebagian. Akhirnya datang seorang laki-laki minta. Kata Rasul udah habis, tapi Rasul nggak pernah bilang nggak ngasih. Ini jualin. Kalau laku kita akan bantu engkau. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, maka lafaqallah, mala takdir alaih. Allah nggak maksa di atas kemampuanmu ya Rasulullah. Ya model kita nih, ya alasannya gitu pada mau buntut gasir ya, pantat kuning. Kemudian setelah Sayyidina Umar berkata begitu, Rasul cemberut, mukanya masam. Kemudian ada seorang Ansor berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, anfik wala takhsha min dil arsy ikhlalan. Ya Muhammad, terus berinfaklah dan jangan kau takut susah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersenyum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kadang terlalu banyak kebutuhan, ya. Emang Nabi Muhammad kaya? Rumahnya lebih susah dari kita, Pak. Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata, beliau berkata, aku terkejut melihat rumah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW di zaman Khalifah Sayyidina Utsman waktu itu. Ketika di zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, aku mampir ke kota Madinah ingin melihat rumah Nabi kita Muhammad dan istri-istrinya. Aku terkejut, rumahnya atapnya bisa aku raih. Rumah ukuran 3x3 atapnya bisa diraih.
Kita atap susah, sampai betulin lampu susah, masang lampu sampai susah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW lebih susah lagi dari kita. Tapi beliau enggak kikir, enggak patat kuning buntut gasir. Bahkan di kitab Asy-Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad, di situ dikatakan jumlah total keseluruhan kedermawanan Nabi sampai selama hidupnya 6.000 orang telah diinfakkan, 124.000 onta telah diberikan. Kita tahu satu onta itu harganya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, seharga sapi limousine. 40.000 kambing yang udah dibagi-bagiin, dan 4.000 kepingan emas, kepingan perak. Itu total keseluruhan selama hidup Nabi kita Muhammad SAW. Kita paling 100 belum sampai 100, 200 belum. Taruh ada 1.000 boro-boro. Ini Nabi kita mah 6.000. Kita mau ngasih mikir dulu, besok gua lapar, gua simpen dah. Disemutin lalerin, buang akhirnya. Ini sifat dermawan Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita tiru, contoh. Apakah Nabi nggak susah? Lebih susah dari kita hidupnya. Bahkan ada riwayat beliau lapar 3 hari diikat perutnya. Bahkan ada riwayat beliau itu menafkahi istri-istrinya dari kambing yang diizinkan oleh seorang sahabat Ansor untuk diperah. Itu pagi dan sore minumnya susu sama roti doang tuh istri-istrinya. Ini perlu kita pahamin agar tumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Mustahil kita bisa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau kita nggak mengenal. Dari mana kita bisa mengenal beliau? Dari sejarah. Seseorang itu akan tumbuh rasa cinta kalau melihat unsur keindahan pada seseorang yang dilihat. Contoh, saya kenal Pak RT, MC kita malam ini. Saya kenal, saya lihat unsur keindahan pada dirinya, yaitu apa? Baik orang yang sama saya, akhlaknya luar biasa. Tentu saya terharu, tumbuhlah rasa cinta saya kepadanya, walaupun nggak mungkin saya kawinin. Begitu juga bapak-bapak nikahin istri-istri bapak-bapak nih, pasti ada unsur keindahan yang bapak-bapak lihat sehingga mau menikah dan berumah tangga bersamanya. Gak mungkin kalau nggak ada. Tak tahu, kok tentu saya nikah ini berarti kagak demen banget. Mustahil. Pasti dengan berjalannya waktu akan terlihat unsur-unsur keindahan. Kita bisa bayangin semua unsur keindahan ini yang ada pada manusia, dari akhlak terpuji, tutur kata yang luar biasa, perawakan yang sempurna, fisik yang sangat luar biasa. Itu terkumpul dan terwujud pada satu sosok pribadi manusia yang sangat spektakuler, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita harus kenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Terutama kedermawanannya nih, Ini zaman COVID orang jadi koret ya. Zaman COVID orang jadi koret, Saking ketakutan, nggak makan, disimpan tuh makanan yang kalau nggak COVID dia nggak doyan, pas COVID tapi dimakan, Saking susah, khawatir, saking jadi pelit, Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai hilang dari diri kita. Karena ke sifat-sifat mulia yang kita miliki itu cerminan dari sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kitab Maulid yang kita baca dikatakan wa ma fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaggan an zainil wujudi. Enggak ada satupun sifat mulia yang ada pada manusia kecuali yang demikian itu merupakan nukilan dari sifat mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita dulu sebelum corona dermawan, tahan itu tetap, corona nggak corona tetap dermawan, karena itu cerminan sifat Nabi kita Muhammad SAW yang ada pada diri kita. Jangan sampai hilang gara-gara corona jadi koret. Proposal biasa maulid dapat 30-40 juta, ini 9 juta lama naiknya. Jangan seperti itu. Itu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, rasa malu. Sifat malu Nabi kita Muhammad SAW yang udah nggak ada pada umat Islam saat ini.
Yang anak tahu contoh dulu di tempat anak tinggal tuh Kincir Pondok Manggis ya. Di sana dulu tuh nggak boleh ada perempuan celana pendek, orang nggak bulan puasa ngerokok nggak puasa itu udah langsung. Sekarang wah celana sempit masih dipakai. Mending cakep itu perempuan. Kalau dibilang kayak gajah Sumatera kayak gitu. Udah semua kali ini. Ini rasa malu yang udah hampir punah di kalangan umat Islam. Lagi bapak-bapak nih kalau pagi di rumah ya masih koloran, pinggang depan pintu. Kang sayur mana Kang sayur? Gak ada malu. Nabi kita Muhammad SAW itu manusia paling malu. Bahkan Sayyidina Aisyah berkata apa? Karena Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal adra fi khidriha. Rasulullah SAW itu lebih malu dari perawan yang ada di dalam kamar. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Rasa malunya sangat luar biasa dalam segala urusan. Bahkan Sayyidina Aisyah bahkan dalam urusan rumah tangga nih. Sayyidina Aisyah pernah berkata, "Mara itu farja Rasulullah SAW." Aku selama berumah tangga bersama dengan Nabi Muhammad nggak pernah ngeliat kemaluannya, sama sekali nggak pernah. Kalau nggak percaya boleh tuh buka di kitab Asy-Syifa lil Qadiyat. Sayyidina Aisyah berkata, aku berumah tangga bersama dengan Rasul, sama sekali aku nggak pernah ngeliat kemaluannya. Nabi kita saking malunya. Kalau kita udah dalam rumah ya, ablak-ablakan ya, ablak-ablakan semuanya. Ini sifat malu harus ada pada setiap muslim, karena itu cerminan dari sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW ini manusia yang sangat populer. Orang kafir ini melihat dari pengamalan kita terhadap agama kita, bukan dari kajian kitab dan lain sebagainya. Dia melihat dari pengamalan kita terhadap agama kita. Ini seluruh umat Islam sekarang ini banyak yang nggak lagi menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terutama generasi muda sekarang nih. Kalau udah malam Kamis atau malam Minggu, motoran, bawa cewek, boncengan. Tapi kalau hari biasa dia ngaji, sarungan, kopiahan. Ini nggak punya rasa malu nih. Harus ditanamkan rasa malu dari sekarang. Dua sifat ini harus ada pada setiap muslim, khususnya di zaman sekarang ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga sebab acara Maulid malam ini Allah SWT tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kecintaan kita dapat menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kecintaan ini dapat menyebabkan kita berkumpul kelak bersamanya di surga Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.